bisa kita mulai dengan ini 3AH itu, ya prinsip AH. Gampang aja, tapi 3AH. Gampang tapi memang harus dibiasakan gitu. Apa itu, Pak? Yang pertama itu kita harus cegah sampah untuk masuk ya, jangan sampai masuk ke rumah kita. Gimana cara mencegahnya ya seperti tadi Ibu bilang, bapak aja harus bawa kantong plastik. 3, 2, 1, let's get it on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Di sini juga podcast Turang Bersuara. Hari ini pada sore hari ini kita mencoba mengambil tema tentang gaya hidup minim sampah. Nah, di depan saya sudah ada hadir seorang narasumber yang cantik tetapi tidak mau membuka maskernya karena ini kita dalam masa pandemi. Jadi tak apa-apa lah, oke ya, Kak ya. Oke, baik. Jadi sebelum saya memperkenalkan narasumber yang cantik jelita di depan saya, kenapa tema menciptakan gaya hidup minim sampah? Jadi mungkin teman-teman semua sudah pada tahu bahwa sekarang ini selalu saja orang di seluruh penjuru dunia itu selalu berbicara mengenai pemanasan global. Kita berbicara secara global dulu, masalah perubahan iklim, kemudian masalah limbah, baik itu limbah cair domestik, limbah cair industri maupun limbah padat domestik. Seperti itu merupakan salah satu sektor yang cukup memberikan pengaruh terhadap pemanasan global itu sendiri. Baik, tidak memperpanjang waktu lagi, izinkan saya kepada teman-teman untuk memperkenalkan. Sebelum beliau memperkenalkan dirinya sendiri, di depan saya hadir Ibu Jamalia Patimura atau yang biasa saya panggil dengan Kak Ami. Beliau ini orang yang sangat-sangat concern terhadap sampah, khususnya sampah rumah tangga. Bukan sampah masyarakat ya, kalau sampah masyarakat itu sudah ada gongnya sendiri gitu ya Kak Ami ya. Kita panggil Kak Ami ya. Baik, beliau ini adalah ASN, aparatur sipil negara, atau dulu namanya PNS, pegawai negeri sipil, yang memang selalu prihatin terhadap lingkungan sekitarnya, lingkungan baik lingkungan kantor maupun di rumah dan di lingkungan biasa di pengajian gitu ya Kak Ai, seperti itu. Kemudian beliau ini juga menciptakan komunitas mulai dari sebenarnya dari rumahnya mengajarkan anak-anaknya. Tapi begitupun saya akan mengizinkan beliau mungkin memperkenalkan diri secara keseluruhan kegiatan beliau hari-hari di luar dari kegiatan dari kegiatan pemerintahannya. Silakan Kak Ami. Oke, terima kasih Bu Mi atas kesempatannya. Di sore hari ini saya sangat senang sekali karena diundang ikut dalam podcast ini terkait dengan gaya hidup minim sampah yang memang seharusnya dari kita itu udah harus menerapkan ini. Namun untuk lebih lanjut mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ami Patimura. Selain aktivitas saya sebagai ASN, saya juga penggiat zero waste, bisa dibilang begitu, karena dalam 2 tahun terakhir ini saya bergabung dengan komunitas belajar zero waste. Jadi di situ saya sudah sebagai alumni karena belajar secara berkelanjutan dan sampai di wisuda karena lulus insya Allah menjadi alumni. Kemudian dari situ, dari belajar di kelas zero waste itu banyak sekali yang saya dapatkan. Jadi saya punya keinginan biar masyarakat atau teman-teman saya juga, bukan saya sendiri aja yang tahu tentang zero waste itu, tapi kawan-kawan juga bisa menerapkan itu. Tunggu. Berarti kalau wisuda ada SKS-nya berarti ya? Oh, itu kejar SKS banyak. Jadi 3 bulan kemudian harus kita aplikasikan. Memang dituntut untuk mengaplikasikan apa yang kami dapatkan. Keren ya. Kemudian saya juga di
di lingkungan rumahan juga menginisiasi untuk gimana masyarakat itu aware dengan sampahnya. Jadi sampah kita tanggung jawab kita. Jadi saya menginisiasi untuk membuka bank sampah sehingga masyarakat dan warga yang di sekitar tempat saya tinggal mau mereka memilah sampah dan kemudian diamankan, istilahnya diamankan di tempat kami di bank sampah. Jadi untuk sampah yang nantinya ke TPA itu hanya insya Allah yang residu aja ya kita setor ke sana. Kemudian saya juga bergabung di REI atau Relawan Ekologi Indonesia karena saya berharap bisa lebih aktif untuk mengajak masyarakat memanfaatkan sampah organiknya untuk diolah menjadi ekoenzim cairan sejuta manfaat. Mungkin itu sekilas dari saya tentang keseharian saya. Kemudian kenapa saya juga mau hadir di sini karena salah satu saya ingin menjalankan misi saya yaitu bisa meluaskan apa yang saya dapat di belajar zero waste ini untuk agar masyarakat dan apalagi kaula muda ya yang milenials itu baiknya mereka memang harus menerapkan pola hidup minim sampah ini karena kalau saya pribadi saya baru tahu tentang minim sampah ini beberapa tahun ini. Cuma kalau dari kaula muda sendiri atau dari anak-anak kita udah terapkan dan itu udah jadi budaya, insya Allah jadi lebih konsisten dengan budaya ini. Sebenarnya apa sih minim sampah? Kenapa dia dikaitkan dengan lifestyle? Sedangkan kita memang kalau sekali kita belanja ke pasar atau ke supermarket walaupun kita sudah bawa bag ya, maksudnya tas belanjaan gitu, tapi memang begitu kita nyampai di suatu supermarket mata kita ini kan bincang terus ya gitu, mau sana sini. Kemudian kenapa itu sekarang jadi lebih diangkat sebagai gaya hidup? Apa itu Kak? Karena kenapa kita harus minim sampah? Nah, minim sampah itu sendiri suatu gaya yang meminimalkan pemakaian produk sekali pakai atau produk-produk yang bisa mencemari lingkungan. Jadi kenapa kita harus menerapkan pola hidup minim sampah? Karena saat ini kalau kita ke mana-mana tuh nih, kalau di pantai, kalau kita rekreasi itu sampah di mana-mana. Kalau kita ke gunung, sampah juga ada. Kalau kita ke sungai, sampah ada. Jadi sampah tuh ada di mana-mana. Jadi itu mungkin karena kalau kita tidak membatasi dengan minim sampah ini, dengan minim sampah lifestyle ini, ya makin bertambah volume sampah itu. Jadi memang pola hidup minim sampah, apalagi sekarang kan semua produk itu dikemas dalam kemasan plastik. Kita memang tidak bisa memungkiri bahwa kita juga akan menggunakan itu. Cuman gimana caranya biar pemakaiannya itu jangan berlebihan. Pemakaian itu jangan bisa kita batasi pemakaian itu. Itulah dinamakan dengan minim sampah. Jadi mungkin ada beberapa yang kurang aware dengan ini karena kurang informasi. Mungkin selama ini dia pikir sampah yang dia hasilkan itu kalau sudah di packing rapi, sudah diletak di depan rumah, sudah diangkut oleh petugas kebersihan, amanlah tempat hunian dia. Rupanya aman di tempat dia itu bermasalah, di tempat lain. Jadi kalau kita memang tidak membuka mata, ini memang harus disampaikan ke setiap kawan yang kita temui atau tetangga, karena masing-masing dari kita tuh menghasilkan sampah gitu. Tapi sebenarnya apa contohnya? Misalnya itu kan kalau misalnya katakanlah kita pergi ke pasar semua gitu, seperti apa kita harus mengubah pola seseorang itu supaya dia bergaya hidup? Maksudnya itu dia mulai dari mana gitu? Contohnya seperti apa? Kita ambil contoh gitu, misalnya kalau kita berbelanja, kalau kita membawa tas goodie bag atau tas belanja cuma satu kita punya, tapi apakah dengan satu itu kita bisa dikatakan kita minim sampah sedangkan kita masih produksi sampah yang lain gitu? Seperti apa Kak contohnya?
sebenarnya kalau kita sudah membawa pengganti tas plastik itu sudah dikategorikan kalau kita sudah melaksanakan pola minim sampah. Kenapa? Karena dengan membawa kantong dari rumah itu artinya kita sudah mencegah kantong kresek yang akan ditawarkan oleh si penjual. Jadi memang agak sedikit kalau dibilang ruwet atau kadang repot ya. Tapi ya repot sekarang untuk kemudahan anak-anak kita nantinya bisa merasakan kehidupannya lebih baik dari dunia ini. Jadi kalau misalnya kalau saya ke pasar itu, saya sering tuh bawa wadah untuk ikan, karena bagaimanapun kalau kita beli ikan 2-3 macam, otomatis 2-3 plastik yang banyak, yang sudah kita dapatkan dari pembeli dan sudah bisa dipastikan tidak kita apa-apain di rumah. Pasti akan lari ke buang lagi, lari ke TPA. Jadi kalau kita udah bawa kemasan untuk ikan itu, berarti kita sudah melaksanakan pola hidup minim sampah itu sendiri. Jadi sebenarnya jangan hanya wadah-wadah untuk ikan itu aja, untuk sayur, untuk masak, bawang putih, bawang merah itu tuh ada kantongnya sendiri yang kita bawa. Karena dimanapun kalau sekali kita ke pajak untuk membeli bermacam-macam itu, minimal itu 5 atau 6 kantong kresek yang kita bawa pulang. Jadi kalau misalnya kita bawa kantong sendiri, itu alhamdulillah udah mencegah sampah itu masuk ke rumah. Sebenarnya lebih baik kita mencegah dari awal daripada kalau sampah itu udah masuk, kita pilah, itu butuh energi yang besar juga. Kita pilah, kita olah, butuh energi yang besar. Dan memang sekarang pemerintah itu menganggarkan biaya untuk mengolah sampah itu besar. Karena apa? Untuk mengolah sampah kita itu butuh energi, butuh tenaga, butuh biaya untuk pengolahan itu. Jadi kalau misalnya kita sudah bergerak dari rumah dan memilah dari sumbernya, paling tidak kita udah mengurangi biaya untuk pengolahan itu. Jadi kami ini kan sebagai seorang ASN ya, di luar dari itu sudah menerapkan nih gaya minim sampah. Tadi seperti Kak Ami sampaikan di pembukaan pertama kita tadi, sudah mulai mencemari komplek ya. Saya bisa katakan mungkin mencemari ibu-ibu dengan hal yang positif seperti itu. Nah, sebagai seorang ASN dan Kak Ami memang berkecimpung di dalam masalah pengolahan persampahan, seperti apa sih sebenarnya kondisi TPA kita sekarang? Mungkin saat ini kita berada di Medan ya, di Medan, kemudian ini kita termasuk kota metropolitan. Nah, bagaimana? Mungkin teman-teman semua di luar sana itu ingin tahu gitu. Mungkin kalau orang jalan-jalannya ke pantai, ke gunung, ke mall yang dingin gitu, tapi nggak pernah ada satupun orang yang mau coba jalan-jalan ke TPA gitu. Seperti apa sih Kak kondisi TPA kita itu gitu? Sekali-sekali harus kita rekreasi ke sana ya, biar tahu kondisi sampah kita di sana seperti apa. Jadi untuk TPA kita sendiri, kita kan di Medan, TPA kita itu Min 1 tempatan yang saat ini sedang beroperasi, dan itu kondisinya kritis, hanya butuh 1-2 tahun lagi untuk dilaksanakan. Nah, untuk mencari lahan baru itu sangat sulit. Tidak seperti segampang membalikan telapak tangan. Kan gampang kami ya, orang pemerintah tinggal bayar gitu. Bisa untuk mencari lahannya itu susah, karena sekarang masyarakat nggak mau rumahnya itu berdekatan dengan lahan. Sekarang kita berhadapan dengan pabrik, tapi kita penghasil sampah. Makanya kita harus aware sama sampah kita. Kalau kita sumber sampah, TPA itu dia tidak luasannya itu tidak bertambah, sedangkan produksi sampah kita terus-menerus masuk ke TPA itu. Dan masyarakat berproduksi terus ya. Iya, apalagi pertambahan penduduk juga terus naik. Jadi makin banyak lah sampah kita. Jadi di TPA Terjun itu kalau sekarang ketinggian sampah kita itu sudah 45 meter dari permukaan. Luar biasa. Iya, jadi tidak menutup kemungkinan bisa saja kejadian di Lewu Gajah itu dengan ledakan yang besar
bisa mengakibatkan kerugian buat 2 desa tertimbun, kemudian 142 orang bisa menghilangkan nyawa dari 142 orang. Nah, tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi di mana saja TPA yang kondisinya dari selain kritis. Dan kondisi TPA di Medan itu sudah sangat kritis. Jadi kalau dari secara visual ya, secara visual di kondisi di TPA di Medan itu, di TPA terjun itu yang kami lihat seperti apa? Apakah memang plastik yang banyak kah atau jenis sampah yang terbanyak itu apa gitu? Kalau jenis sampah berdasarkan data, kalau dari visual memang plastik karena kalau organik itu dia bisa terurai sendiri, tapi terurainya itu bisa mengakibatkan gas metan tadi yang dibilang bisa mengakibatkan perubahan iklim. Dan kalau plastik dia tetap ada di situ, berada di TPA dan bisa puluhan bahkan ratusan tahun tidak terurai. Jadi sebagian besar sampah di sana itu Bang Modi bilang kalau yang masuk memang sebagian besar organik. Cuman yang tertinggal di situ organiknya plastik, kaleng, kaca, karena memang membutuhkan waktu puluhan dan ratusan tahun untuk terurai. Jadi tetap tertimbun di situ. Kemudian ini kan kita zaman milenial itu kan katanya zaman anak-anak. Tapi sekarang kayaknya ramenya itu masa emak-emak ini sekarang ya. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu emak-emak ini gitu sebagai penghasil sampah? Kan memang sampah itu paling banyak itu dari dapur untuk memenuhi kebutuhan dapur gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Kalau emak-emak udah buat itu beres insya Allah. Jadi memang saya hadir bisa memenuhi undangan dari Turangga ini. Saya berharap ya emak-emak bisa mendengar dan bisa berbuat, karena kalau emak-emak udah berbuat habislah itu, aman lah itu. Jadi saya berharap ya emak-emak sebagai penghasil sampah paling banyak bisa aware dengan sampah yang dihasilkannya di rumah. Jadi bisa kita mulai dengan ini 3AH itu, gampang aja tapi 3AH gampang tapi memang harus dibiasakan gitu. Apa itu Kak? Yang pertama kita harus cegah sampah untuk masuk ya, jangan sampai masuk ke rumah kita. Gimana cara mencegahnya ya seperti tadi Ibu bilang, bawa aja harus bawa kantong pengganti kresek. Terus kalau di dalam tas mau kemana-mana bepergian harus bawa tumbler, terus bawa sapu tangan, jangan pakai tisu karena hutan kita juga habis gara-gara memakan tisu itu sendiri. Kemudian untuk biasa kan kita kalau kongko itu selalu minum kekinian pakai sedotan gitu. Kalau bisa bawa sedotan stainless. Tapi kalau memang tak ada ya jangan hanya gara-gara kita mau minum sampah terus mau kita beli yang mahal-mahal gitu kan. Itu kan butuh pengeluaran juga. Jadi paling tidak nggak usah pakai sedotan ya gitu. Tapi kalau sekarang ditanya mama nggak mau repot, sedotan mana gitu kali ya. Jadi memang harus ada alasan yang kuat untuk berperilaku minum sampah. Memang salah satu alasan yang kuat untuk saya pengen apa yang saya rasakan hari ini, yang sehat, udara yang bersih, tanah yang masih bernutrisi tinggi, tidak krisis pangan, tidak krisis air bersih, tidak krisis air. Itu saya ingin anak-anak saya juga merasakan itu. Saya generasi ke depan juga merasakan hal yang sama. Jadi bukan hanya cerita mitos ya. Dulu tempat itu hijau, dulu tempat itu banyak air, nggak seperti itu ya. Kalau itu kan mitos kan. Kalau sekarang nggak ada lagi, tapi kita ingin itu bukan mungkin, tapi harapan ya. Ya. Selanjutnya Kak, setelah cegah gitu, kalau misalnya kita udah sekuat tenaga mencegah tidak bisa juga sampah itu tetap masuk gitu, kita harus memilah sampah itu, karena kalau sampah itu tercampur dia susah untuk didaur ulang. Akhirnya ke TPA lagi memenuhi TPA, sedangkan kondisi TPA sudah tidak baik-baik saja. Dan kalau TPA itu penuh, di sekitar TPA itu bisa memberi pencemaran yang kerusakan lingkungan. Salah satunya itu kita 2 km dari TPA itu udah tercium bau yang tak enak. Kemudian airnya kok hitam, air di sekeliling TPA itu. Ini memang betul-betul telah mencemari tanah
pilahnya itu minimal 2 lah kalau misalnya itu emak-emak saya awalnya memang gitu, wah repot kali ya ini untuk pilah sampah untuk beberapa kategori itu repot kali. Jadi saya awalnya hanya 2 aja, yang anorganik di tempat sendiri, organik sendiri. Organik itu apa aja? Ya sisa-sisa makanan kita ini, ada sisa makanan yang basi gitu kan, kemudian sisa sayur, kulit buah, nah itu bisa kita tempatkan di satu wadah tersendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah pilah yang plastik sendiri, yang anorganik sendiri, yang organik sendiri, langkah selanjutnya kita olah sampah itu. Jadi kalau yang organik ibu-ibu bisa dipilah sampahnya kalau misalnya udah penuh, wadahnya itu bisa kita setorkan ke bank sampah. Kalau misalnya tidak ada bank sampah yang terdekat, hasil pilahan itu bisa kita sedekahkan ke pemulung atau petugas kebersihan, karena mereka pun butuh sampah yang terpilah itu. Jadi kita minimal sudah meringankan tenaga mereka untuk membersihkan, karena kalau sampah yang tercampur, misalnya kaleng itu kan pasti ada nilai ekonominya. Tapi kalau sudah tercampur dengan sisa makanan kita, untuk membersihkannya pun butuh tenaga, kemudian nanti butuh air, butuh sumber daya alam lainnya. Jadi baiknya setiap ibu-ibu itu kalau sampahnya sudah ada di rumah, dipisahkan aja, dipilah yang kaleng, kaca, botol, plastik, botol kaca itu bisa dipisahkan ke tempat sendiri, yang bercampur dengan yang yang bisa untuk proses daur ulang itu bisa mudah begitu. Jadi kalau seperti saya pilah antara anorganik dan organik, yang anorganik itu saya kan di rumah di komplek kami kan ada bank sampah, saya setorkan di bank sampah. Tapi selama pandemi kami nggak buka, jadi saya biasanya ngasihnya ke pemulung udah nggak, saat ini udah nggak ada tambang lain rumah ya, jadi petugas kebersihan itu aja kita sedekahkan ke dia, dan biasanya dia tuh langsung terima kasih ya Bu, ini bernilai kali buat saya sebenarnya bilangnya kayak gitu. Jadi kita dengarnya kok ya hanya ini aja kita kasih ke mereka. Menurut kami dari kita melakukan milah ya, kalau olah oke lah, kita nanti akan pertanyaan selanjutnya ya untuk olah ya. Kalau untuk dari pilah, sekarang ini kan apalagi manusia masa pandemi ini kan nggak kemana-mana. Kemudian memilah itu, tadi kami sempat menyinggung masalah bank sampah. Apakah memang nilai ekonomisnya itu sepadan gitu dengan tenaga dia? Iya, dengan tenaga. Karena kadang-kadang orang Indonesia, saya salah juga nanti kalau dibilang orang Indonesia ya, tapi manusia itu kan lebih kepada berapa sih kalau aku melakukan seperti ini, berapa gitu, hitung-hitungannya gitu. Nah, bagaimana seperti itu kan? Kalau sebenarnya nilai ekonomisnya itu mungkin tidak besar ya, tapi nilai lingkungannya itu yang besar sekali. Nilai lingkungan ya? Ya, jadi kalau di kompleks saya itu rata-rata menengah ke atas. Jadi mereka untuk menyetor sampah mereka itu keseringan ini pakai mobil pribadi mereka. Jadi kalau mau dihitung-hitung uang bensin mereka ya udah berapa dibandingkan dengan nilai jual sampah yang mereka antarkan. Cuman gitu, karena mereka memikirkan untuk lingkungan dia, untuk lingkungan kita, karena apa yang kita lakukan saat ini itulah yang dirasakan oleh generasi berikutnya. Jadi mereka pikir udahlah, walaupun sedikit bersusah payah, sedikit merepotkan, tapi dengan nilai lingkungan yang besar itu, dengan ikut memilah dan menyetorkan ke bank sampah, itu sudah merupakan investasi terbesar buat kita, karena ya memang bumi ini kan cuma satu, jadi harus kita selamatkan ya. Jadi mereka sudah merasakan kalau ini kan sebagai penyelamat bumi gitu. Jadi mereka datang menyetor itu dengan muka yang sumringah gitu.
kami yang sebagai pengurus memang tidak dapat apa-apa dari situ. Memang nilai jualnya memang kecil. Cuman kami melihat senyum mereka gitu. Mereka mau memilah sampah, mau menyimpan sampahnya di rumah, kemudian mengantarnya kepada kami. Kami pun masya Allah nyes. Jadi seperti diterik matahari, tersiram air, Pak, air begini itu. Saya udah pernah juga lihat ya, sharing kami ya, sudah pernah melihat muka seseorang itu yang mengantarkan sampah itu. Padahal sebenarnya dia hanya melemparkan beban dia dari rumahnya penuh gitu ke sana. Uang yang didapatnya bukan seberapa. Mungkin teman-teman juga tahu ya, juga udah pernah dengar mungkin sampah yang diantarkan itu satu gerobak itu yang didapatnya cuma 50.000 gitu ya. Tetapi nilai lingkungan itu tadi ya gitu ya. Jadi nilai lingkungan itu yang sebenarnya sangat berarti sebenarnya bagi kita. Selanjutnya mungkin Kak Ami, tadi kita sudah berbicara limbah padat domestik ya. Orang mungkin nggak banyak yang mengenal limbah padat domestik. Kalau misalnya di pemerintahan itu lebih senang mengatakan limbah padat domestik daripada sampah, karena sampah itu mungkin banyak deh ya gitu konotasinya tidak enak. Udah jorok, udah berbau, tidak bisa dimanfaatkan lagi gitu kan. Itu yang bisa dimanfaatkan. Yang bisa kita buat itu minim sampah. Oke lah, kita mengurangi sampah plastik, kita mengurangi sampah kertas gitu ya. Nah, bagaimana dengan sampah organik? Tadi di TPA Kak Ami bilang organiknya mungkin bisa terurai, tetapi yang setelah dia terurai yang banyak itu tinggal justru kaleng atau plastik gitu. Nah, bagaimana sebenarnya tadi kan ada cegah, pilah, olah. Bagaimana kita melakukan pengolahan untuk sampah organik itu kan? Kalau tadi anorganik diolah di bank sampah atau kita kita sedekahkan ke pemulung. Kalau untuk organik sebenarnya kita kan memang dituntut untuk hidup sehat. Jadi kita sering makan buah dan sayur. Nah, itu sebenarnya banyak sekali sampah dari buah dan sayur. Sebenarnya kalau untuk buah dan sayur, kita kalau kurang informasi, kita pikir itu sampah. Kita letak di depan rumah, udah terangkat sama petugas kebersihan, tidak ada nilainya apa-apa untuk kita. Padahal sampah organik ini kalau diolah menjadi katakanlah itu ada beberapa. Kalau diolah menjadi ekoenzim dan dikomposkan, itu sangat bernilai, sangat bermanfaat. Jadi misalnya lah ekoenzim, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari ekoenzim. Apa aja ekoenzim itu? Nah, kalau ekoenzim itu cairan fermentasi dari, misalnya lah kita punya pisang yang sudah busuk seperti ini. Ini kalau buat ibu-ibu mungkin langsung ke tong sampah ya. Iya. Tapi kalau saya di rumah, saya simpan tuh kadang untuk biar dia sampai dengan komposisi yang pas, saya taruhlah di kulkas biar bisa memenuhi komposisinya. Jadi untuk yang organik ini saya buatkan ekoenzim. Ekoenzim itu dia butuh sampah sayur buah yang segar sebenarnya. Yang segar. Jadi kalau misalnya kita siap buat sayur, potong sayur itu kita simpan, nanti kita buat ekoenzim. Kemudian kulit buah-buah ini itu juga masih bisa kita gunakan. Jadi jangan langsung buang di tong sampah, dibuatkan ekoenzim. Tapi kalau misalnya yang sudah busuk, yang sudah berjamur atau sisa makanan nasi basi, itu memang tidak bisa dibuatkan ke ekoenzim. Itu saya olah dengan mengompos. Dikompos ya. Ada komposan, ada biopori. Kalau misalnya yang untuk nilai ekonomisnya ya ini ekoenzim ini Itu ada nilai jual gitu kan? kalau jual mungkin dari penemunya kan Dr. Support dia dari Thailand, penemu, dia ketua asosiasi tanaman organik. Jadi selama 30 tahun dia meneliti mengenai ekoenzim ini. Jadi ternyata enzim yang ada di kulit buah dan sayur itu sangat bermanfaat, baik itu antiseptik alami, lagi tutup ya kan, kebetulan dari pertanian organik kan lebih intensif itu. Tapi semakin kesini kita teliti ternyata, dan jurnal-jurnal yang
Misalnya kalau kita ketik di Google Chrome itu ekoenzim aja, manfaat ekoenzim, udah banyak jurnal ya. Jurnal yang berbicara terkait manfaat ekoenzim ini. Jadi selain untuk pupuk itu bisa untuk cairan pembersih rumah tangga. Jadi untuk saat ini pun di rumah saya, kalau ibu-ibu ini kan seringnya lebih suka dia dengan hemat. Jadi jangan sampai pengeluaran itu besar. Sedangkan kalau kita mau membersihkan rumah, membersihkan pakaian, membersihkan piring, itu butuh biaya. Butuh cairan pembersihnya itu kan. Tapi kalau dengan adanya ekoenzim udah alami, udah murah, pembuatannya pun murah karena hanya sampah aja dan modal molase atau bisa diganti dengan gula merah. Itu kita udah bisa mengganti cairan pembersih seperti, bisa sebutkan merek, cairan pembersih apa piring, cairan pembersih piring. Soalnya nggak di endorse. Oke. Kemudian untuk cuci pakaian, saya pakai penyapu. Oh gitu? Iya, bisa juga pakai pribadi. Iya, untuk pembersih diri bisa. Asalkan ya memang buah ya sisa buah ini ya memang jangan yang busuk. Jadi itulah dianjurkan untuk tidak memakai buah yang busuk dan harus memakai. Boleh diminum? Kalau minum memang enggak. Berarti ini hanya pemakaian di luar. Oke. Kemudian bukan hanya untuk pembersih diri dan pembersih rumah tangga kita ya, tapi dia bisa untuk detox. Jadi kalau saya sekarang kan sering bermasalah dengan mulut, sering itu ada radang. Minimal itu 2 bulan selalu ada radang, kemudian harus kumur-kumur pakai Listerin. Ya, dimaafkan. Ya, kemudian sering pakai itu, buntutnya harus minum obat. Setelah mengenal ekoenzim ini, begitu saya terasa sakit, udah mulai ada gejala-gejala, karena memang dari dulu bermasalah. Begitu terasa ada gejala mau radang, itu aja saya kumur-kumur 1 kali 3 kali. Pemakaiannya bagaimana? Jadi ini produknya, ini produk dari ekoenzim yang ekoenzim kan fermentasi dari air, gula. Tapi tunggu Kak Mi, saya potong. Sebelum ke situ boleh dong sebentar dipraktekkan bagaimana sih cara tadi Kak Mi bilang buah sayur yang ada di rumah yang udah mau benyek-benyek ataupun kulit-kulit buah gitu, boleh dibagi dengan teman-teman semua bagaimana caranya kita membuat ekoenzim gitu. Terus tadi saya dengar tadi ada perbandingan, tapi kami belum bilang nih perbandingannya berapa gitu. Karena memang ini udah diteliti 30 tahun, perbandingan yang pas itu pasti tidak akan berubah gitu. Sudah paten perbandingan gitu. Oke. Jadi perbandingannya alat dan bahan ya. Pertama-tama kita harus menyediakan tempat atau wadah untuk pembuatan ekoenzim. Jadi misalnya wadah saya ini kan wadah 2 liter. Jadi air yang diperkenankan masuk ke dalam wadah ini separuh dari kapasitas wadah. Jadi kalau wadah saya 2 liter, airnya yang masuk ada 1 liter. Wadahnya boleh dari hanya plastik aja. Oh, kaca nggak boleh? Kaca boleh karena nanti ada mesin gas. Bisa kaleng apalagi kali ya? Iya. Oke. Pakai wadah plastik. Kemudian itu kan 1:3:10. 1 untuk molasenya atau 1 untuk gula merahnya. 3 itu adalah 3 bagian sampah organiknya, dan 10 adalah 2 bagian air. Jadi kalau misalnya airnya 1 liter, berarti untuk molasenya itu 1 bagian dari 10 liter. Jadi 100 gram, 10% dari air. Oh, kalau air 1 liter, molasenya cuma 100 gram. Kemudian ini 3 bagian sampah organik berarti 30% dari jumlah air. Dia lagi 300 gram sampah. Jadi perbandingannya ini 100 gram gula, 300 sampah organik, 1000 air. Liter air atau 1 liter air. Itu tinggal kita campur aja. Nggak perlu kita cincang-cincang gitu Kak? Sebenarnya perlu cincang ya.
Saya pernah dengar Kak Ami, sambilan ya, Iya, sambilan sambilan. dituang ya. Saya pernah dengar gitu ya, ada ekoenzim yang wangi, ada ekoenzim yang tidak wangi, itu gimana Kak? Kalau yang tidak wangi dan apa wujudnya itu hitam, baunya seperti bau ini, bau Septic tank? seperti nah itu tandanya dia gagal. Kenapa gagal? Oh, iya. Mungkin apa namanya saat diletak di dekat dengan entah septic tank, entah dekat dengan Oh dia menghirup udara iya, di sekitar? Iya. Tapi dia ditutup? ditutup cuma ada pohon-pohonnya sini. Oh oke. Jadi patogen itu bisa masuk ke dalam ini. Dan dia bisa merusak bakteri baik. Bisa bau ya. Jasa itu dari bakteri itu bau. Gitu. Jadi kalau gitu dia harus taruh tempat AC dong? Tempat nggak AC sih, tapi yang sejuk. Misalnya kalau dia juga jangan ditaruh di tempat yang panas sinar matahari, karena itu bisa membuat Disembunyiin atau ditutupin kain gitu Kak? kain bisa gitu ya, tempat yang sejuk atau di bawah naungan di teras bisa. Tapi jangan ya di dekat tempat radiasi apa namanya? Tempat colokan itu tuh nggak bisa dekat radiasi itu. Jadi kalau gagal, kalau kita tetap memakai produk Saya, itu, apakah dia juga memberikan Kalau dampak kepada kalau gagal kan kita tidak untuk pemakaian Iya. tapi pupuk? bisa misalnya pupuk bisa atau kita siram Masih di bisa. di selokan karena dia itu membersihkan selokan juga. Walaupun Jadi dia nggak sebenarnya apa-apa. gagalnya dari baunya Ah, saja. Oh baunya tetapi saja. tetapi di Bisa dalamnya itu aman, tetap sama. aman ke Oh, oke. lingkungan. Bisa. Jadi kita ini ya campurkan aja ya. Iya, coba. Karena ini harus bercampur. Wah, ini nggak ada sendok kayunya ya. Iya. Maaf ya, ini narasumbernya kok jadi repot ya. Itu diaduk gitu ya. Dia bercampur. Hmm. Udah deh jadi. Duh, nggak perlu ditambah garam atau apa Enggak. gitu, atau gula. Komposisinya itu hanya 3. Apa? Gula merah, air, sampah. Dia ditutup rapat. Ya, jangan lupa dilabelin karena tiap seminggu sekali kan kayak saya buat ekoenzim nih. Jadi kalau nggak dilabelin jadi nggak tahu cara panennya, nggak tahu kapan Jadi? panennya. Jadi harus kita kasih label kapan pembuatannya. Hari ini tanggal Tanggal 25. 55. Kita taruh 25 Maret. Biar 25 di 3 bulan kemudian Maret, Maret, April, Mei, Juni. Mei, Juni. 25 Juni kita udah bisa panen. Karena ini dia fermentasi selama 3 bulan. Jadi 3 bulan ke depan baru bisa kita gunakan untuk cairan pembersih. Sebenarnya lebih bagus mana dipakai itu, molase kah atau gula merah kah? Apa sih perbedaan molase sama gula merah? Kalau molas ini kan karena kita gampang dapat, kemudian Itu harganya di mana juga- jualannya itu? Oh ini di Shopee pun ada, sekarang Shopee ada, ini pun ekoenzim ada. Cuma kalau di pasaran itu mungkin hanya kalangan relawan Online ya? Sebenarnya kan ada. Oh, gitu. Tapi kalau yang di rumah ada apa namanya gula merah itu kan bisa Dicairkan yang ya, lagi? enggak dicairkan dengan air yang takaran air. Oh, berarti diambil air dari Air dari situ, sini. dicairkan gula merah. Tahu gula merahnya ini kita iris tipis-tipis, kemudian Hmm. kita aduk biar cair bersama dengan air itu. Ini apa itu Kak? Nah, tadi kan Ming bilang kan ada ekoenzim yang baunya nggak enak. Sebenarnya dia mungkin jadi ekoenzimnya itu berhasil. Cuman karena komposisi dari bahan organisnya itu yang Tidak mungkin pas. kebanyakan ini nih, kebanyakan sayurnya baunya agak lama. Jadi biasanya saya kalau udah misalnya sudah 30 Udah 3 bulan kita panen, saya fermentasi lagi sama ini Cubanincium ini. Sama apa? Siram. Terserah kita mau pakai apa namanya bunga melati atau mau pakai nanti dia baunya sama seperti ini saya pakai jeruk. Ini baunya mengikuti fermentasi kedua dimasukkan. ya. Ini fermentasi kedua perlu berapa lama? 1 bulan. Di dalam gini aja. Nah, Ini wangi, itu wangi jeruk. bisa juga daun pandan. Kalau misalnya kita pakai untuk kebutuhan nyangkok, bisa kita tambahi lidah buaya. Oh iya? Lidah buaya mesti dicincang-cincang dulu atau di
buang atasnya, yang ambil dagingnya. dagingnya aja. Oke, ilmu baru. Jadi betul-betul sangat Sakol alami. sampo untuk apa itu kak? Ya. Kalau kita Dia untuk manfaatnya apa? untuk ini ekoenzim ini kita pakai kami kebenaran sering potong deh sama ini bubur. Kalau kami ya, Iya. untuk itu gitu kalau kami. Iya. Tapi di luar dari itu sebenarnya manfaatnya apa lagi? Atau untuk basmi kutu gitu Bisa misalnya? juga. Oh iya? Karena dia kan mungkin nggak baunya ini ya. Kalau untuk kita ngepel, saat ngepel itu binatang-binatang kecil seperti semut, kecoa, tikus itu nggak datang dia. Nggak mau datang lagi? Gitu ya, karena ada kayak entah karena wanginya bau dari koenzim ini atau entah ada bahan lain, kurang tahu juga. Cuman itu ya kami Luar biasa ya, manfaatnya sejuta Iya, manfaat sejuta gitu manfaat ya. gitu. Saya pakai juga untuk detox. Jadi kalau misalnya kalau untuk perawatan mulut ya biar jangan untuk radang-radang tadi ya seringlah. Tapi kalau rasanya capek gitu kan, ini bisa pakai untuk detox. Caranya ya kita sediakan air Berapa banyak? liter dan 1 baskom pakai air hangat ya. Kemudian kita taruh 3 botol? Kita rendam itu. Udah selesai rasanya ringan gitu. Kita berendam di dalamnya Enggak, itu cuma kakinya kaki aja. dong. Oh iya, rendam kaki ya. Kalau dulu kan orang pakainya garam laut Nah, ya. iya. Ini pakai itu aja bisa. Boleh juga tuh teman-teman semua tuh Ya, pendengar coba Mbak ya. coba gitu ya. Pulang-pulang kerja capek, ada ekoenzim di rumah, Ya. mungkin bisa dimanfaatkan dengan satu tutup botol, satu ember gede. Hemat untuk 1 tubuh botol ini aja pemakaiannya bisa untuk piring, bisa untuk cuci pakaian, bisa untuk ngepel. Kalau saya ngepel di rumah udah pakai ini enggak. Kalau cuci piring kan masih saya karena emak-emak ini taunya yang berbusa. Iya betul. Berbusa itu Bukan yang hanya sintetis. mama, tapi kebanyakan semua orang kalau nggak berbusa itu rasanya gimana gitu. Iya, nggak bersih ya. Iya betul. Padahal sebenarnya ke lingkungannya nggak bagus, Bagus gitu ya. yang berbusa itu. Iya. Jadi saya pakai campurannya ini sama kayak yang bersih itu. Dan ini cepat kali loh Min. Kalau misalnya wadah yang berminyak, kemudian kita pakai ekoenzim ini, cepat minyaknya itu keset kali. Keset, Atau iya, istilahnya iya. itu cepat kali. Atau kompor setelah selesai makan, selesai kita masak, saya pakai ini cepat kali tuh. Aplikasinya tinggal seperti biasa lah ya, kita taruh aja di kain gitu, tinggal dilap-lap gitu ya. Dan kalau biasa tunggu Yang kerak-kerak? nah itu Kerak-kerak jadi minyak-minyak kita gitu. nggak butuh tenaga lebih untuk membersihkan kerak-keraknya itu. Jadi betul-betul hemat. Siram atau semprot? Kalau saya baskom saya taruh lagi, rendamkan si tungku ini, udah besoknya minyaknya udah enak. Jadi kita untuk membersihkannya itu nggak terlalu butuh tenaga besar. Berarti teman-teman Turangga Bersuara ini memang tidak salah memilih narasumber kita pada sore hari ini ya. Memang beliau ini sudah mencoba semua manfaat, baik dari minim sampah, kemudian dari ekoenzim itu sendiri, bukan mencobakan kepada orang lain, justru kepada dirinya sendiri gitu ya. Oke, ngajarnya orang iya. ya. Kalau kita nggak coba rasanya gimana ya? Bener Kak Ami. Kadang kan kita sekarang ini kan teman-teman itu semua udah banyak menonton YouTube gitu ya, atau menonton konten-konten lain secara online kan, berita-berita di media massa segala macam itu hanya membaca dan melihat, tidak praktek sendiri gitu. Tapi ternyata Kak Ami sudah membuktikan itu semua dan manfaat-manfaat itu juga sudah dirasakan gitu. Terima kasih banyak Kak Ami. Bagaimana harapan ke depan Kakak gitu kalau kita untuk sampah organik ya, kita mengolah sampah, kita melakukan gaya hidup minim sampah, itu apa harapan ke depannya gitu? Kalau harapan saya, apalagi untuk emak-emak yang ada di Kota Medan, katanya sampah yang kita hasilkan itu baiknya kita olah sendiri. Jadi kita pilah, kemudian yang organik kita jual seperti ini karena ada manfaatnya. Yang anorganik bisa lebih bernilai kalau kita sedekahkan ke
Kemudian intinya jangan dicampur, karena kalau sudah dicampur itu tidak ada manfaatnya, semua bakal lari ke TPA. Jadi kalau sudah ke TPA itu sangat membahayakan bumi kita. Jadi padahal bumi kita ini hanya satu dan akan kita wariskan ke generasi berikutnya. Kalau sama-sama kita berbuat menerapkan pola hidup ini, sampah ini, kemudian kita olah sampah kita, bertanggung jawab sampah kita, minimal kita sudah menjadi penyelamat bumi kita. Paling tidak terbiasa jadinya ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ami. Mungkin para pendengar yang baik, kita telah mendengarkan bahwa motivasi itu sangat berpengaruh atau mempengaruhi terhadap kesuksesan seseorang, ya. Bagaimana mulai dari memilah sampah, meminimisasi sampah, gitu. Kemudian saya sudah melihat sendiri Kak Ami ya, kalau di dinas gitu ya, bagaimana getolnya gitu dari mulai pada teman-teman, ayo nanti sampahnya taruh di sini, jangan dibawa ke tempat sampah, seperti itu gitu ya. Lupa bawa minyak jelantah. Jangan lupa bawa minyak. Ini satu lagi pendengar Turangga bersuara ya. Kakak ini, narasumber kita ini luar biasa, bukan hanya untuk minim sampah. Justru nanti kalau minyak jelantah yang di rumah itu, yang mama itu dibuang ke selokan, yang pada akhirnya nanti dia membatu, dan kepada beliau ini bisa dimanfaatkan lagi, disetorkan ke kami ya. Iya, disetorkan melalui bank sampahnya beliau gitu ya. Kemudian saya juga udah melihat beliau ini seperti itu gitu, keinginannya kuat untuk mengubah hidup ke arah lebih baik. Jadi mungkin saatnya giliran kita semua untuk mencoba melakukan gaya hidup minim sampah seperti itu gitu. Dan seperti yang kita ketahui juga ternyata banyak sekali manfaatnya, dari mulai minim sampah, melakukan gaya hidup minim sampah dengan 3A, cegah, pilah, dan olah. Gampang menghafalnya, 3A aja, cegah, pilah, dan olah. Seperti itu, banyak manfaat yang kita rasakan, bahkan sampai dengan melakukan pengolahan sampah organik seperti itu. Dan oleh karena itu, mulai hari ini teman-teman, mari kita lakukan pola hidup sehat, dimulai dengan menerapkan gaya hidup minim sampah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan belajar dari narasumber kita, Ibu Jamalia Patimura. Terima kasih banyak dan sukses selalu untuk kegiatannya. Dan insya Allah kita dapat dapat menularkan apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu Ami. Ilmu aja nggak cukup kalau tidak diamalkan. Iya. Diamalkannya dengan beraksi. Ayo kita beraksi dari sekarang. Jadi hal yang paling kecil yaitu kurangi sampah kita. Ya. Itu pesan dari Ibu Ami, Ibu Jamalia Patimura, dan terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu Ami, sukses selalu, dan kita akhiri podcast kita Turangga Bersuara, dan pada teman-teman selalu tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3R. Salam 3R. Tiga, dua, satu, let's get it on.